Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit Papua menyimpan rahasia yang tak pernah selesai dibuka oleh manusia. Setiap awan yang menggumpal di atas punggung pegunungan menyembunyikan kisah yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang terlatih untuk membacanya. Kisah tentang gerakan yang tak terdengar, pergeseran yang tak terlihat, dan ancaman yang tak tertangkap oleh mata biasa. Di antara rimbun pepohonan yang menjulang tinggi, angin hanya berani berbisik pada dedaunan, seolah takut mengusik kesunyian yang sedang menyimpan detak jantung operasi paling rahasia di tanah ini. Hari itu, udara di hutan terasa berat dan basah. Kabut tebal menggantung rendah, menyelimuti pepohonan dengan jubah tipis berwarna kelabu pucat. Daun-daun lebar menggantung seperti tangan-tangan lelah yang tak pernah berhenti menerima hujan. Di bawah kanopi hijau, tanahnya lunak dan licin, diselimuti lumut dan sisa-sisa akar yang mencuat seperti tulang belulang makhluk purba yang dikubur setengah hati oleh waktu. Tapi di balik semua itu, di antara bayangan dan kelembapan, sesuatu sedang bergerak, senyap, cepat, dan sangat mematikan. Densus 88, unit kontrateror paling ditakuti di Indonesia, tak hanya beroperasi di kota-kota besar dengan bom dan senapan, serbu. Mereka juga menyusup ke tempat-tempat yang bahkan peta pun enggan menuliskannya. Tim khusus ini, terdiri dari 9 orang, telah dilatih untuk bergerak seperti hantu. Wajah mereka dibungkus cat hitam hijau, pakaian mereka tak memantulkan cahaya sedikit pun, dan langkah mereka lebih ringan dari bayangan sendiri. Mereka telah berjalan selama 2 malam tanpa suara, tanpa api, dan tanpa sisa jejak. Mereka hanya membawa apa yang bisa mereka bawa, senjata ringan, peralatan ledak, peranti pengintai, dan keheningan sebagai senjata utama. Di antara mereka, 1 orang memegang perangkat pengacak sinyal, memutus komunikasi musuh di radius tertentu, menciptakan ruang hening di mana tidak ada informasi bisa masuk atau keluar. Inilah ruang kematian buatan manusia, dan Densus sedang berdiri tepat di tengahnya. Informasi yang mereka bawa tidak main-main. Satelit militer Indonesia yang terhubung dengan sistem mata-mata milik sekutu telah menangkap pergerakan tak biasa. Sebuah unit lapis baja bergerak dari arah utara, menyusuri sungai kecil yang tak tercatat dalam peta sipil. Tank Australia, Aslav 25, model lama tapi telah dimodifikasi dengan sistem senjata otomatis dan pelindung reaktif. Tank itu tidak membawa lambang bendera, tidak ada panji, tidak ada tanda pengenal, tapi intelijen tak memerlukan itu. Nomor bodi yang tertangkap dalam spektrum inframerah telah dikonfirmasi berasal dari gudang militer rahasia yang pernah dipermasalahkan dalam sidang Senat Australia. Tank itu membawa sesuatu di dalam kontainernya. Citra termal menunjukkan suhu tinggi, pola logam yang tidak konsisten, dan berat yang tak seimbang. Semua itu menunjukkan satu hal, muatan militer. Tapi yang paling penting, rute pergerakannya menuju koordinat yang telah lama dicurigai sebagai tempat pelatihan KKB, kelompok separatis yang selama ini hanya mengandalkan senjata rakitan dan senapan curian. Jika mereka menerima alutsista berat, maka narasi konflik berubah menjadi perang terbuka. Pusat Komando Densus 88 di Jayapura tidak ragu mengambil keputusan. Operasi sabotase langsung disetujui. Tidak ada diplomasi. Tidak ada negosiasi. Bukan hanya soal pertahanan, ini soal harga diri negara. Wilayah kedaulatan Indonesia tidak boleh diinjak seenaknya oleh kendaraan asing, apalagi dengan tujuan membantu musuh dalam negeri. Apapun yang terjadi, tank itu tidak boleh mencapai titik tujuannya. Tim mulai bergerak dari titik pengungsian mereka di barak hutan, membawa bom termobarik yang telah dimodifikasi. Bom ini tidak sekadar meledak, tapi menciptakan gelombang panas dan tekanan yang mampu melumat baja dan merobek organ dalam hanya dengan udara. Bom ini dirancang bukan untuk peringatan, tapi untuk penghancuran total. Satu ledakan bisa mengubah kendaraan baja menjadi bangkai berasap dalam hitungan detik. Mereka menelusuri jalur berbatu, menyusuri sungai, dan merayap di bawah akar-akar raksasa. Setiap meter tanah yang mereka lalui diukur dengan pengamatan dan intuisi. Di atas kepala mereka, drone siluman tipe Garuda Hitam milik Densus mengawasi dari langit. Nyaris tak terdengar, menyiarkan citra termal real-time ke lensa kontak digital di helm para operator. Setiap batang pohon yang patah, setiap
percikan panas di balik semak-semak, semua direkam dan dianalisis dalam detik yang sama. Tank itu akhirnya muncul di cakrawala pengintai. Suaranya berat, geramannya seperti binatang buas logam yang lapar dan kesepian. Ia bergerak perlahan namun pasti, mengikuti jalur kecil yang sebelumnya hanya dilewati pejalan kaki. Tapi tank ini tak sendirian. Ada 2 truk kargo ringan di belakangnya, satu diduga membawa pasukan bayaran atau operator senjata. Tapi tidak ada yang mendekati Densus cukup dekat untuk menyadari bahwa mereka sedang dikuntit oleh kematian itu sendiri. Tim penyabot telah memilih titik ledakan terbaik, tikungan sempit dengan batu-batu besar di kiri dan jurang dalam di kanan. Tempat yang hanya punya satu kemungkinan, tank harus melambat. Disinilah jebakan dipasang. 3 bom termobarik ditanam dalam formasi segitiga, dilapisi lumpur dan dedaunan, dan disambungkan dengan pemicu getar berfrekuensi rendah. Operator menyalakan pemicu utama, lalu menarik diri ke balik batu besar dengan jarak aman. Ketika tank mulai memasuki tikungan, alam sendiri seolah ikut menahan napas. Burung-burung berhenti berkicau. Angin tak lagi bergerak. Daun-daun tidak bergesekan. Lalu dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian, dunia berubah. Ledakan itu mengguncang hutan Papua lebih dari sekadar suara. Ia mengoyak keheningan rimba, menggetarkan akar-akar pohon yang tumbuh selama ratusan tahun, dan mengirimkan gelombang kejut melalui udara yang pekat oleh kelembaban. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, menembus celah dedaunan dan membentuk tiang kematian yang bisa dilihat dari kilometer jauhnya. Aroma logam terbakar, karet meleleh, dan daging hangus menyatu dalam angin dan membawa pesan yang jelas. Indonesia tidak sedang tidur. Puing-puing tank yang terbakar tersebar di sepanjang jalur sempit. Logam bengkok berserakan seperti tulang-tulang raksasa yang hancur. Beberapa bagian mesin menyala merah seperti bara, sementara roda rantai raksasa telah terlempar ke sisi jurang, menggantung di antara akar-akar pohon besar seperti ampas perang. Api masih menyala, menjilati sisa bahan bakar yang tertinggal, mengubah tanah menjadi lumpur hitam berasap yang tak lagi bernyawa. Tidak ada yang selamat dari dalam tank itu. Semua operator di dalamnya telah lenyap dalam detik pertama ledakan. Pelat logam pelindung yang dirancang untuk menahan rudal anti-tank tak mampu menahan tekanan bom termobarik yang menghantam dari bawah. Gelombang kejut memantul di ruang tertutup. Dalam kendaraan, menciptakan kehancuran internal yang bahkan tak menyisakan waktu untuk rasa sakit. Namun bagi Densus 88, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Sensor seismik dan gelombang elektromagnetik dari ledakan itu telah ditangkap satelit militer asing. Di pusat komando bawah tanah Australia, sinyal itu dibaca sebagai sinyal hilangnya 1 unit berat. Dan tak lama setelahnya, jaringan komunikasi tak resmi di gelap internet mulai ramai oleh kode-kode tertentu. Asset loss, OP Crimson Rain compromised. Di sisi lain dunia, Pusat Intelijen AIS juga menangkap lonjakan data yang tak biasa di kawasan Papua. Dalam dunia di mana informasi berjalan lebih cepat dari peluru, 1 ledakan saja bisa memicu reaksi berantai diplomatik, militer, dan bahkan geopolitik. Beberapa jam setelah ledakan, udara di kawasan itu terasa berbeda. Drone-drone pengintai mulai terlihat lebih sering. Mereka tidak lagi berkamuflase. Mereka terbang rendah, menandai wilayah dengan sinyal inframerah, memindai setiap jengkal tanah dengan presisi algoritmik. Densus 88 menyadari ini bukan sekadar patroli biasa. Musuh sedang mencoba membaca ulang peta pertempuran. Sementara itu, markas kecil Densus di dalam hutan mulai hidup dengan kewaspadaan maksimal. Mereka tidak kembali ke pos awal. Mereka tahu itu bunuh diri. Jalur evakuasi berubah. Kode komunikasi berubah. Mereka bergerak lebih dalam ke jantung hutan, ke zona mati, yang bahkan satelit tidak bisa menembusnya, karena gangguan medan elektromagnetik alami. Disinilah mereka akan mengatur ulang strategi, menganalisis hasil, dan menyiapkan diri menghadapi konsekuensi. Salah satu operator intelijen yang bertugas sebagai analis taktis menyusun kembali rekaman dari drone pengintai mereka. Dia melihat ulang ledakan dari berbagai sudut, memperbesar setiap bagian bingkai, mengukur kekuatan gelombang, memetakan arah pecahan, dan mencatat pola pergerakan truk pengiring yang hancur separuhnya. Dari sisa kendaraan itu, mereka mendeteksi komponen komunikasi yang bukan berasal dari Australia, melainkan China. Ini berarti lebih dari sekadar pelanggaran kedaulatan.
Ini adalah operasi campuran, tank Australia, komunikasi Cina, dan tujuan akhir, memberikan alutsista kepada KKB. Tujuan mereka bukan sekadar memperkuat kelompok separatis. Mereka sedang membentuk proksi bersenjata, mengaduk stabilitas kawasan dari balik layar. Berita tentang ledakan belum keluar ke publik. Pemerintah Indonesia merahasiakannya dengan sangat ketat. Tapi di lapangan, Densus 88 sudah mendapat perintah baru. Siapkan taktik untuk menghadapi infiltrasi gelombang kedua. Ini bukan lagi misi yaon, pengintaian atau sabotase. Ini misi eliminasi berskala luas. Sementara itu, dari sisi musuh, sebuah tim bayangan sedang bergerak. Mereka bukan tentara resmi. Mereka tidak memakai seragam. Mereka adalah operator privat, mantan pasukan khusus, kini dibayar untuk bergerak di luar hukum. Tim ini disebut Phantom Protocol, dan mereka dikirim bukan untuk menyuplai, melainkan membalas. Tim ini mendarat di pesisir Papua Selatan menggunakan kapal kargo kecil yang menyamar sebagai kapal nelayan. Dari luar mereka terlihat seperti ekspedisi ilmiah. Tapi di dalam lambung kapal tersembunyi drone pembunuh, peluncur rudal ringan, dan satu set lengkap senjata dengan nomor seri dihapus. Misi mereka, menemukan dan menghabisi tim Densus yang bertanggung jawab atas penghancuran tank. Mereka tidak bergerak sembarangan. Mereka mengandalkan data sinyal yang masih bisa dideteksi dari ping satelit, jejak panas dari tubuh manusia di malam hari, dan pola pergerakan aneh di hutan. Mereka juga menggunakan sensor tanah buatan Rusia yang bisa mendeteksi tekanan langkah dari jarak hingga 5 km jika dipasang di jalur yang tepat. Densus 88 tahu mereka sedang diburu, tapi mereka tidak gentar. Mereka tidak ditugaskan untuk lari. Mereka ditugaskan untuk bertahan dan menghancurkan balik. Dalam kegelapan hutan, mereka mulai memasang jebakan baru. Tidak lagi hanya bom, tapi perangkap medan elektromagnetik, umpan, panas palsu, dan alat-alat penyerap sinyal untuk menciptakan zona buta di mana musuh tidak bisa melihat atau mendengar. Hutan ini menjadi laboratorium perang, dan Densus adalah profesor gilanya. Malam berikutnya turun dengan kejam. Tidak ada bintang. Langit tertutup awan hitam yang bergerak cepat, seperti pertanda bahwa alam pun gelisah. Tapi Densus tidak berhenti. Mereka terus bekerja dalam senyap. Tak ada kata tidur. Hanya ada giliran berjaga dan memeriksa perimeter. Dan ketika fajar datang, mereka tahu gelombang kedua sudah datang. Karena dari kejauhan, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara hewan, tapi suara sepatu tak beraturan di atas daun. Langkah yang terlalu presisi untuk orang biasa, dan bunyi klik dari alat komunikasi militer yang lupa disenyapkan, musuh telah tiba. Tapi Densus telah lebih dulu siap. Hutan Papua kembali dalam diam. Tapi diam yang kali ini bukan ketenangan, melainkan sebuah kekosongan tegang, seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan raksasa, menyelubungi semuanya dalam jubah putih, keabu-abuan yang menyembunyikan niat dan nyawa. Tidak ada burung yang bernyanyi pagi itu. Tidak ada ranting yang patah karena tupai. Tidak ada dengung serangga. Hanya detak jantung dari mereka yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Densus 88 sudah tahu Phantom Protocol datang. Tapi mereka tidak akan menyambut dengan peluru yang sia-sia. Mereka membiarkan waktu menebalkan ketakutan. Mereka menciptakan ruang di mana musuh harus berpikir 2 kali untuk setiap langkahnya. Perang psikologis dimulai jauh sebelum peluru pertama dilepaskan. Unit Phantom Protocol terdiri dari 7 orang, semua mantan elit dari berbagai negara. Masing-masing membawa keahlian berbeda. Pengintai hutan dari Kolombia, penjinak ranjau dari Israel, sniper dari Ukraina, pengendali drone dari Korea Selatan, dan 2 mantan SAS dari Australia yang bertindak sebagai pemimpin operasi. Mereka percaya diri, bahkan sombong. Tapi hutan Papua bukanlah zona latihan, dan Densus 88 bukan lawan biasa. Densus membagi diri menjadi 3 tim kecil. Tiap tim terdiri dari 2 operator utama dan 1 teknisi medan. Mereka menyebar membentuk pola segitiga dengan radius koordinasi, melalui sinyal burst satu arah menggunakan pancaran mikro RF yang hanya aktif selama 2 detik tiap jam, cukup untuk memberi info, terlalu cepat untuk dilacak. Mereka bergerak bukan sebagai pemburu, tapi sebagai bayangan. Dan ketika musuh mulai menjejak-jejak yang salah, itulah saatnya mereka memegang kendali.
Langkah tim Phantom Protocol pertama kali salah ketika mereka melewati jalur yang ditaburi decoy heat pads, perangkat kecil berbentuk seperti batu yang memancarkan suhu tubuh manusia. Dalam alat pengintai inframerah, mereka tampak seperti tim yang sedang tidur di balik semak. Phantom menyerbu, tapi yang mereka temukan hanya keheningan dan jebakan tekanan tersembunyi yang mengaktifkan gas CN rendah dosis, cukup untuk mengaburkan mata, membuat mual, dan memperlambat refleks. Salah satu operator Phantom yang menjadi korban adalah si pengintai hutan. Dia kehilangan kesadaran selama 17 detik. Itu cukup bagi sniper Densus tersembunyi di atas pohon raksasa untuk menandai titik tembak. Tapi peluru tidak dilepaskan. Mereka menyimpan tembakan, bukan untuk membunuh, belum. Mereka ingin merusak formasi, mengacaukan arsitektur kontrol, menciptakan celah kecil yang bisa tumbuh menjadi jurang kehancuran. Tim Phantom kini sadar bahwa mereka tidak menghadapi kelompok gerilya biasa, mulai mengerahkan drone mini berukuran seukuran telapak tangan. Mereka menyusupkan 3 unit ke atas, kanopi pohon untuk memindai dari atas. Tapi Densus sudah mengantisipasi. Mereka menabur jamming net, sebuah perangkat elektromagnetik pasif yang bisa mengacaukan sinyal GPS dan giroskopik drone pada area radius 100 meter. Drone kehilangan orientasi, berputar liar di udara sebelum menabrak pohon dan jatuh seperti buah busuk. Saat itulah Densus mulai bergerak. Tim pertama meluncur ke sisi kanan formasi Phantom. Mereka tak bergerak lurus, tapi zigzag, menyusuri celah-celah yang diciptakan oleh perubahan suhu tanah dan vegetasi. Mereka menanam bom tekanan ringan di titik perlintasan logis musuh, bom yang tidak membunuh tapi meledak ke atas dan memercikkan cairan fluoresen yang hanya terlihat oleh goggle mereka sendiri. Dalam 10 menit, satu anggota Phantom sudah bertanda, terang seperti obor diam dalam kegelapan. Tak ada peluru, tak ada suara, tapi kini Phantom bergerak dengan satu anggota yang mudah terlihat di mata Densus. Seperti rusa dengan kalung lonceng dalam hutan pemburu. Di pusat taktis mereka, Densus merekam, memetakan, dan menghitung waktu gerak musuh. Gerakan Phantom kini menurun drastis. Mereka tak lagi berani mengambil inisiatif. Mereka bergerak sambil menghapus jejak, membersihkan tubuh dari cairan aneh yang mereka tak bisa lihat dengan mata telanjang, dan membentuk pertahanan. Tapi hutan ini bukan tempat untuk bertahan. Hutan ini adalah medan tempat waktu menjadi senjata. Tim kedua Densus menyusup ke sisi kiri, membawa alat akustik manipulator. Sebuah alat yang meniru langkah kaki manusia dengan frekuensi rendah. Phantom terkecoh. Mereka mengarahkan 2 anggota mereka ke arah sumber suara, tapi mereka hanya menemukan bayangan dan ketakutan. Lalu datanglah hujan, deras, mendadak, bagai perintah dari langit, semua suara menjadi kabur, semua sensor menjadi terganggu. Tapi justru saat itulah Densus menyerang. Dari arah atas, satu bom magnetik kecil ditempelkan pada ransel logistik Phantom. Ketika ransel itu dibuka, ledakan ringan merobek perangkat komunikasi utama mereka. Sekarang Phantom buta, tuli, dan sendirian di tengah jantung hutan. Tanpa komunikasi, mereka hanya bisa bertahan secara individual. Tapi hutan tidak pernah menerima mereka. Akar-akar besar menghalangi jalan. Sungai kecil yang tersembunyi menipu arah. Dan setiap jam, satu persatu, mereka mulai terpisah. Pada jam ke-9 sejak serangan awal, satu anggota Phantom ditemukan oleh tim Densus. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diikuti. Densus memanfaatkan si korban untuk mengetahui titik kumpul cadangan. Dan saat si korban kembali ke tempat semula, sebuah booby trap bertekanan suara diaktifkan. Bukan ledakan, tapi gelombang. Ultrasonik memekakkan telinga yang membuat tim Phantom panik dan terpencar. Saat itulah peluru pertama akhirnya dilepaskan. Tembakan senyap, tepat di lutut pemegang senjata berat Phantom. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menjatuhkan senjata mereka. Dalam hitungan detik, satu demi satu anggota Phantom dijatuhkan tanpa suara. Mereka tidak melihat penyerangnya. Mereka tidak tahu dari mana peluru datang. Bahkan mereka tidak mendengar tembakan. Mereka hanya roboh. Dalam kesendirian, dalam ketakutan. Dalam 13 jam sejak pertempuran diam-diam dimulai, hanya satu anggota Phantom yang masih bisa berdiri. Dan dia tidak tahu apakah dia berjalan ke arah selamat atau ke pelukan maut. Di hadapannya, hutan Papua tetap diam, seolah menunggu keputusan terakhir. Dan ketika senja mulai turun dan kabut naik dari dasar sungai,
satu drone kecil Densus terbang di atasnya, mengambil gambar. Tanpa suara, tanpa sapa, tanpa ampun. Langit Jakarta berwarna kelabu hari itu. Bukan karena badai, tapi karena awan politis yang menebal di atas langit Nusantara. Di lantai tertinggi sebuah gedung kementerian, layar-layar menampilkan rekaman yang tak pernah disiarkan. Footage dari hutan Papua, gambar termal dari drone Densus 88, sisa-sisa peralatan Phantom Protocol yang berserakan di atas lumut basah, dan satu tank tempur Australia yang kini hanya menjadi kerangka hangus di tengah tanah merah Papua. Dalam senyap, data dikirim ke seluruh penjuru dunia. Tapi bukan ke publik, melainkan ke kedutaan besar, ke jaringan mata-mata, ke pejabat militer bayangan yang duduk jauh dari kursi parlemen. Di balik perayaan kemenangan diam-diam itu, diplomasi bergerak seperti ular. Melilit, menekan, menunggu celah. Australia menolak bicara secara terbuka. Dalam briefing rahasia, mereka tidak menyangkal kehilangan satu unit tank tempur dan 6 personel bayangan. Namun mereka bersikeras tidak pernah memberikan mandat untuk melakukan penetrasi ke wilayah Indonesia. Bendera yang tertinggal di ransel Phantom adalah model lama. Begitu alasan mereka tidak valid sebagai bukti. Pihak Indonesia tidak menanggapi secara verbal. Mereka juga tidak menyangkal, tapi sebuah satelit yang dulunya bergerak di orbit India kini berpindah lintasan, memfokuskan kameranya ke atas utara Papua. Dan dari dasar Samudra Pasifik, kapal selam dengan nomor tak terdaftar mulai menampakkan pergerakan, seperti hiu yang menyusuri aroma darah. Di meja-meja diplomatik, para negosiator menggunakan kalimat seperti ketidaksengajaan, misunderstanding militer, dan operasi tak resmi oleh elemen tidak dikenal. Tapi di lapangan, Densus 88 tidak berhenti bergerak. Mereka mulai menyisir jalur laut, menutup celah-celah pesisir yang selama ini menjadi pintu belakang bagi penyelundupan senjata. Mereka tidak menunggu serangan berikutnya. Mereka menciptakan ruang di mana musuh tidak akan sempat berpikir untuk menyerang. KKB di Papua mengalami kekacauan logistik. Kiriman senjata dari luar yang seharusnya menjadi tulang punggung perjuangan bersenjata mereka, kini terhenti. Bukan hanya karena kehilangan alutsista, tapi karena ketakutan baru. Mereka merasa diawasi. Mereka tidak tahu apakah setiap daun yang bergoyang adalah angin atau kamera. Setiap burung yang terbang adalah elang atau drone. Ketakutan itu lebih efektif dari peluru. Di Canberra, ruang bawah tanah kantor pertahanan digunakan untuk rapat darurat. File-file ditarik dari server, protokol rahasia dibuka kembali. Tapi kesimpulan mereka satu, tidak ada bukti cukup kuat untuk menyerang balik. Dan setiap pergerakan akan menciptakan legitimasi bagi Indonesia untuk membuka aib lama. Perjanjian-perjanjian bawah tanah yang selama ini disembunyikan dari publik. Namun tidak semua pihak menerima diam. Di langit Filipina, 2 jet siluman yang tidak pernah terdaftar radar mulai berlatih manuver. Di pangkalan militer Guam, sekelompok analis mulai menyusun laporan baru bertajuk Indonesian Tactical Asymmetry, The Rise of Silent Doctrine. Di dalamnya tercantum nama Densus 88. Nama yang sebelumnya hanya muncul dalam laporan anti-terorisme, kini berubah menjadi simbol operasi anti-intervensi global. Sementara itu, di dalam negeri, unit Densus 88 yang melakukan operasi tidak menerima medali. Mereka juga tidak tampil di berita, tidak ada parade. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, kode hijau baru. Kode yang hanya dimunculkan saat negara sedang memanggil senjata di balik bayang-bayang. Unit mereka diperluas. Anggaran mereka naik 3 kali lipat. Mereka mulai merekrut, tapi bukan dari jalur militer biasa. Mereka merekrut dari tempat yang tak terduga, komunitas ilmuwan, ahli AI, mantan penyusup jaringan darknet, bahkan penyintas operasi luar negeri yang selama ini hidup dalam sunyi. Papua sendiri perlahan berubah. Pos militer tidak lagi sekadar tempat penjagaan. Mereka menjadi pusat integrasi data satelit, pengawasan drone, dan komunikasi senyap. Setiap pergerakan kapal asing di sekitar perairan utara kini dipantau real-time. Bahkan frekuensi radio nelayan pun mulai disusupi sinyal pemantauan pasif. Negara mulai bicara dalam bahasa Henning, dan di balik semua itu, tank yang meledak di hutan Papua menjadi simbol baru. Sebuah bangkai besi yang menjadi monumen tak terlihat. Ia tak diabadikan dalam foto, tak masuk museum, tapi kisahnya menyebar di jaringan gelap. Jangan main api di Papua,
Pihak-pihak yang dulu melihat Indonesia sebagai negara yang lambat merespon, kini mulai memutar strategi. Negara-negara yang dulu menjual alutsista ke pihak ketiga mulai menghentikan pengiriman mereka. Beberapa kontrak batal tanpa alasan. Semua takut Densus akan melacaknya. Semua takut, diam-diam, tank berikutnya bukan hanya akan meledak, tapi akan membawa dampak diplomatik yang tak bisa dibendung. Dan dunia? Dunia hanya melihat permukaan. Berita besar tentang ketegangan Asia Pasifik hanya menyinggung soal perselisihan wilayah laut, tanpa pernah menyebut Papua. Laporan keuangan perusahaan pertahanan hanya menyebut gangguan logistik. Tapi mereka tahu, mereka semua tahu, bahwa di sebuah malam hening, di tengah hutan yang sunyi, sebuah operasi senyap telah mengubah peta kekuatan. Densus 88 kembali ke bayang-bayang. Tapi dunia kini mulai sadar, dalam dunia modern, musuh bukan hanya yang membawa senjata, tapi yang bisa membuat senjata lawan tak pernah sampai ke medan tempur. Dan bagi para operator itu, tidak ada akhir, tidak ada pensiun. Karena selama musuh tetap berani menjejak di tanah ini, mereka akan selalu ada, tanpa nama, tanpa suara, tapi selalu tepat di belakangmu.